Ini saya akan memberikan materi mata kuliah rekayasa perangkat lunak tentang definisi dan fungsi sebuah perangkat lunak. Nah, tujuan mata kuliah ini adalah bagaimana Anda mengetahui sebuah perangkat lunak. Apa itu perangkat lunak? Nah, definisinya adalah di sini sebuah ilmu atau bidang komputer yang mempelajari aturan dan tatanan rencana bangun atau rancang bangun sebuah sistem informasi. Seperti itu. Sebuah sistem informasi dibangun menggunakan metode sebagai dasar aturan pengembangan dalam membangun sebuah sistem informasi tersebut. Jadi, dalam membangun rekayasa perangkat lunak atau sebuah perangkat lunak itu harus sesuai dengan kaidah-kaidah yang telah ditentukan di dalam metode tersebut. Nah, selanjutnya, abstraksi di sini adalah bagaimana suatu rancang bangun sistem informasi yang terdiri dari susunan bahasa pemrograman atau shortcode yang dibalut dengan sebuah framework atau kerangka kerja dari sebuah sistem informasi, di mana dalam pengembangannya mengikuti kaidah-kaidah yang tadi saya sampaikan, metode dalam perangkat lunak atau metode dalam rekayasa perangkat lunak. Kenapa? Karena di sini dalam menghasilkan sebuah aplikasi itu harus sesuai dengan permintaan atau requirement. Tanpa ada requirement atau tanpa ada analisa studi kasus, maka akan sulit dalam melakukan pengembangan perangkat lunak. Nah, haruskah kita belajar rekayasa perangkat lunak? Betul sekali. Kenapa? Dalam menyusun sistem atau dalam membangun sistem informasi yang tadi saya utarakan harus menggunakan metode. Di dalam metode itu ada kaidah-kaidah atau aturan-aturan. Nah, yang dibutuhkan dalam pengembangan sistem informasi ini adalah studi kelayakan proyek. Jadi, layak tidak suatu proyek atau suatu sistem informasi ini akan dikembangkan. Dari mana itu hal tersebut? Dari analisa dan dari sebuah permintaan atau requirement user. Selanjutnya, disiapkan tools atau alat bantu pada saat mendesain sebuah proyek. Tools ini di sini adalah salah satunya adalah desain analisis. Yang biasa Anda gunakan adalah UML atau DFD. Tapi karena kita ini sekarang sudah pada object oriented pemrograman, object oriented programming, jadi kita gunakan UML di sini ya. Nanti di UML pun akan dijelaskan, akan dijabarkan pada video-video selanjutnya. Kemudian perancangan bisnis proses, bagaimana proses bisnis itu dikembangkan, bagaimana proses itu dirancang. Kemudian tim pengembang. Nah, tim pengembang ini berbagai macam. Ada yang bagian desain, ada yang bagian programming, ada bagian database, ada bagian analisa sistem, ada bagian testing atau tim review. Selanjutnya, biaya itu penting. Kenapa? Karena maju mundurnya suatu pengembangan sistem informasi akan berdampak pada biaya. Kemudian framework itu penting. Framework yang sering kita ketahui ada framework freeware atau gratis. Contoh misalnya code integer ya. Contoh ada beberapa banyak lagi framework, kurang lebih ada 10 atau 20 framework. Namun yang biasa digunakan adalah dan yang mudah diimplementasikan adalah code integer. Nah, kemudian hal yang harus dipersiapkan. Nah, bagi Anda pengembang,
bagi Anda mempelajari di bidang rekayasa perangkat lunak, salah satunya yang kita harus persiapkan adalah pastinya bahasa pemrograman. Bahasa pemrograman apa yang harus Anda kuasai ya, dan harus Anda perdalam, Anda tekuni di sini. Karena ini sangat penting sekali. Bagi Anda siswa SMK, itu dapat Anda lakukan nanti pada saat Anda kuliah, meneruskan kembali di jenjang bangku kuliah. Karena di situ banyak sekali bahasa-bahasa pemrograman yang nanti akan Anda pelajari. Nah, begitu pula dengan mahasiswa S1 atau D3, sama, nanti Anda akan belajar atau Anda akan mempelajari bahasa pemrograman ini ya. Kemudian logika algoritma ini penting. Kenapa? Tanpa ada sebuah logika dan algoritma pada saat desain, pada saat Anda nanti shortcut membuat coding, itu sulit sekali, karena munculnya logika algoritma itu dari sebuah permintaan requirement, kemudian ke analisa sistem, muncullah logika algoritma tersebut. Nah, nanti dibungkus oleh desain sistem yang tadi, dan yang selanjutnya adalah tools desain rekayasa perangkat lunak. Nah, ini dari logika maka akan muncul tools, kemudian ke tools desain atau bahan atau alat bantu untuk mendesain rekayasa perangkat lunak, proses bisnis rekayasa perangkat lunak tersebut. Nah, kemudian di sini keempat, desain grafis user interface. Oh, itu penting sekali. Nah, di sini biasanya tim pengembang akan membuat mockup, atau prototype desain yang akan disodorkan ke analisa sistem. Cocok tidaknya ini akan dilanjutkan nanti oleh programming atau oleh bagian tim programmer. Nah, faktor di sini ya yang berpengaruh, human atau user, manusia. Nah, ini sangat dominan. Kenapa? Karena akan memberikan kontribusi, pada saat pengembangan dan maintenance. Kenapa? Contoh, biasanya dari requirement itu ada beberapa stakeholder. Ya, ada beberapa stakeholder atau beberapa user yang memiliki pengetahuan bagaimana ini akan dikembangkan. Permintaan-permintaan yang penting yang akan dia lakukan. Jadi faktor manusia sangat dominan. Kemudian problem solving, bagaimana memecahkan masalah, dimana akan menghasilkan sebuah challenge di sini ya. Karena tanpa ada problem solving itu amat sulit nanti dikembangkan sebuah perangkat lunak. Kemudian proses, pastinya proses ini melalui tahapan-tahapan metode tadi atau langkah-langkah metode itu di dalam proses ya. Ini tiga ini sangat berpengaruh pada saat pengembangan perangkat lunak. Nah, kemudian selanjutnya adalah produk ya. Produk ya, jika itu memang berhasil mengikuti kaidah-kaidah atau metode yang kita gunakan, maka itu bisa dikatakan maju dan mundur. Dan bila kita mengikuti metode, kita memilih metode, akan berdampak pada hasil dan waktu. Karena di metode tersebut ada beberapa fase atau langkah-langkah aturan dalam merancang sebuah perangkat lunak. Nah, nanti bagi anak siswa SMK, Anda bisa mempelajarinya pada saat di S1 nanti, karena di S1 nanti akan diperdalam lagi. Seperti apa sih merancang rekayasa perangkat lunak? Metodenya apa saja? Nah, kemudian sumber daya. Nah, di sini di samping manusia, di sini ada sumber daya. Sumber dayanya apa? Misalnya sarana dan prasarana. Itu penting. Tanpa ada sarana prasarana, sulit sekali sebuah perangkat lunak itu dikembangkan atau di maintenance ya. Kriteria sebuah perangkat lunak. Di sini ada maintainability.
bisakah nanti perangkat lunak ini di maintenance, defend ability, kemudian robust atau dikembangkan atau mengikuti perubahan zaman, apakah efektif gitu dan efisien jika kita menggunakan software ini. Itu penting sekali gitu. Jangan sampai setelah menggunakan software ini suatu lembaga atau suatu golongan itu malah turun performanya, itu sangat merugikan nanti. Kemudian kelima, usability. Bisa tidak sih ini diterapkan, cocok tidak diterapkan, apakah mampu si user ini menggunakan software ini. Nah ini usability. Nah kemudian RPL, di bidang apa saja RPL itu bisa kita terapkan. Nah di sini di bidang pendidikan tentu Anda sudah sangat tahu, melihat beberapa aplikasi yang diterapkan, entah itu di sekolah, di perguruan tinggi, itu pasti menggunakan perangkat lunak gitu ya. Contoh misalnya Anda di sekolah ada yang namanya belajar online gitu ya. Itu menggunakan software, itu menggunakan perangkat lunak. Nah, kesehatan kita cukup kecil saja di bidang kesehatan. Contohnya Anda akan berobat ke entah itu puskesmas atau ke rumah sakit, Anda akan antri mengambil nomor. Nah itu ada suatu software yang mengatur antrian Anda, yang mengeluarkan nomor antrian Anda. Selanjutnya bidang keamanan. Di sini sudah barang tentu sangat penting suatu bidang keamanan ya, memiliki perangkat lunak. Nah perangkat lunak di sini akan disesuaikan dengan kebutuhan keamanan tersebut. Gitu. Contoh misalnya di sini untuk seringnya bidang keamanan itu terkait kepada robotik atau artificial intelligence, kecerdasan buatan. Contohnya dalam membuat rekayasa bagaimana suatu keamanan atau security dalam penyimpanan data itu harus sangat ketat atau harus sangat safety seperti itu. Dalam bidang hukum tentu Anda sudah sering melihat bagaimana sebuah aturan, sebuah sistem yang memberikan pada Anda aturan-aturan atau langkah-langkah pada saat Anda melakukan, misalnya contoh di sini terkait dengan Anda membuat sebuah surat dokumentasi institusi atau ke lembaga hukum, itu akan menggunakan software. Karena apa? Karena terkait dengan database, karena terkait dengan keamanan juga. Kemudian bidang ekonomi ini sangat sering Anda lihat di bidang ekonomi. Contoh misalnya Anda sekarang belanja, ya kan? Belanja menggunakan aplikasi, belanja online, membayarnya juga menggunakan aplikasi, uang digital, seperti itu. Ekonomi banyak sekali. Kemudian selanjutnya sosial dan lingkungan. Oh ini barang tentu Anda sering tiap hari menggunakan, yaitu ada yang namanya sosial media, adanya namanya iklan, ada namanya informasi untuk lingkungan. Nah ini banyak sekali ya. Jadi RPL ini masuk semua ke ini, masuk semua ke bidang gitu. Ada juga misalnya bidang agama pun sama. Bagaimana suatu lembaga itu mengatur tatanan dan pola menyajikan bagaimana cara ibadah, bagaimana cara mengambil suatu materi-materi tentang agama, itu dibuat dalam sebuah software. Dan sekarang software pun berkembang dan dapat dipegang oleh Anda langsung, yaitu dengan mobile computing atau di smartphone Anda. Selanjutnya atribut ya.
atribut perangkat lunak, dapat dipelihara, dapat diandalkan, dan akan dalam artian mudah gitu. menjadi alat bantu Anda, itu dapat diandalkan, efisien, simple, tidak mahal, mudah gitu. Kemampu pakai, usability yang tadi saya paparkan, mudah digunakannya, praktis, tidak ribet, user friendly seperti itu. Nah, kemudian di sini tujuan. Apa itu tujuan dari RPL? Kita belajar RPL, kita membangun RPL. Contoh begini, di sini seseorang dapat mengembangkan perangkat lunak, ya. Seseorang dapat mengembangkan perangkat lunak yang bermanfaat untuk user. Jadi dia tahu ada kebutuhan, ada analisa, ada permintaan, ya. Dia kembangkan. Kemudian kedua, development oleh user selanjutnya. Nah, dalam membangun perangkat lunak ada yang namanya transfer knowledge, gitu kan? Brainstorm. Bagaimana cara mengembangkan ini perangkat lunak? Bagaimana perangkat lunak ini didevelop oleh pengguna selanjutnya? Karena kalau software gitu, tidak dikembangkan dan tidak bisa dikembangkan oleh user selanjutnya, maka bisa dikatakan software ini memang bisa diganti atau tidak layak. Pada prinsipnya, software atau perangkat lunak itu tidak ada yang namanya 100% selesai, tidak ada. Karena perangkat lunak itu akan terus berkembang, akan terus didevelop. Ketiga, menciptakan sebuah perangkat lunak yang ramah atau user friendly. Ya tadi, mudah digunakan, tidak sulit. Orang pada saat membuka suatu aplikasi itu tidak ribet, tidak sulit. Oleh karena itu diciptakan ada namanya user guide atau buku panduan. Keempat, dapat diintegrasikan dengan aplikasi lain dan hardware. Contoh dalam suatu lembaga atau perguruan tinggi atau sekolah. Misalnya dalam sekolah ada PPDB. PPDB diintegrasikan ke keuangan, diintegrasikan ke laporan keuangan, diintegrasikan ke bank. Jadi pada saat dia masuk dengan membayar uang, masuk, kemudian uang tersebut masuk ke bank. Bank kemudian melapor kepada software itu bahwa uang sudah masuk. Nah, itu sudah terintegrasi. Kemudian masuk kembali kemana? Ke pelaporan. Nah, itu sudah suatu rangkaian terintegrasi software tersebut. Jadi tidak berdiri sendiri. Software itu harus terintegrasi, baik dengan aplikasi lain ataupun dengan hardware. Contoh hardware, misalnya Anda mengambil nomor antrian. Karena nomor antrian itu ada berupa printer, thermal, jadi keluar pada saat Anda tekan nomor antrian, maka keluar kertasnya, itu terintegrasi dengan hardware. User dapat melakukan maintenance, itu sudah pasti. Kalau user tidak bisa memaintenance, maka perangkat lunak itu akan ditinggalkan oleh user karena sulit. Kalau perangkat lunak tidak bisa di-maintenance, itu berarti dibilang dan dapat dibilang gagal. Nah, kemudian ruang lingkup. Ruang lingkup di sini ya ada software requirement, design, construction. Nah, di sini requirement tadi sudah saya bahas. Requirement seperti apa software requirement itu? Contoh misalnya untuk kaitan dengan diskusi atau ticketing itu salah satu software requirement. Software design banyak sekali. Karena software itu didesain mengikuti kaidah, mengikuti metode. Construction. Nah, software bagaimana itu software ini bisa dirancang dan bisa dikembangkan melalui framework. Software testing, uji kelayakan software. Itu banyak sekali metode-metode untuk menguji software. Ya, salah satunya ISO 2501, 9126 dan lain-lain. Ada black box, white box seperti itu. Nah, kemudian maintenance, perawatan, ya. Software bisa dirawat dan software bisa
tanggulangi jika terjadi bugs atau error shortcutnya. Konfigurasi tadi saya sampaikan harus memiliki konfigurasi yang tidak sulit. Oleh karena itu, dalam membangun perangkat lunak harus menggunakan framework. Ya. Kalau tidak menggunakan framework, maka akan sulit nanti dikembangkan oleh user selanjutnya. Engineering di sini ya, rekayasa, entah itu dengan tools atau dengan metode di sini, metode quality, SQA, software quality assurance. Nah, software ini ada asuransinya tidak, ada perawatannya tidak. Dari misalnya ada vendor yang menjual ke suatu lembaga, nah lembaga itu harus memiliki dari vendor tersebut jaminan, kualitas jaminan. Kemudian proses rancangan atau engineering proses. Nah, ini kembali lagi kepada metode. Dengan metode apa mengembangkan perangkat lunak ini? Itu jadi engineering proses itu ada misalnya SDLC, Agile method, gitu kan? Ada dua, misalnya di dalam Agile method ada apa saja. Bisa kalau menggunakan Agile method atau dari SDLC Anda menggunakan apa saja. Nah, selanjutnya saya akan jelaskan bagaimana siklus pengembangan perangkat lunak atau sistem development life cycle. Ya, nah ini seperti ini. Dalam metode SDLC, ya, yang harus Anda ketahui untuk mahasiswa S1, ya, dan siswa SMK pun boleh mengetahui. Silahkan mengetahui ini. Ini sebagai gambaran Anda nanti untuk melanjutkan ke jenjang S1, ya, untuk anak SMK. Ya. Nah, untuk anak S1 ini bisa Anda lihat mulai dari ide, ya, ide awal muncul atau requirement muncul, masalahnya dari mana, target usernya, siapa yang mengeluarkan masalah tersebut, siapa yang mengeluarkan requirement tersebut. Nah, kemudian requirement itu atau ide itu dituangkan kepada sebuah dokumen yang namanya dokumen project requirement. Nah, itu ditulis, dibukukan apa saja kebutuhan-kebutuhannya. Itu dasar awal analisa sistem, ide dan requirement ini. Kemudian dikembangkan menjadi sebuah desain. Di desain ini menggunakan alat bantu yang tadi saya paparkan, yaitu tools UML. Nah, UML ini untuk apa? Untuk mendesain suatu rancangan perangkat lunak. Kita desain dulu, membuat use case-nya, activity diagramnya, sequential diagramnya, class diagramnya, database-nya. Jadi IRD, entity relational data. Jadi data dalam database itu ada hubungan antara tabel ke tabel. Nah, itu didesain. Nah, di tahap desain. Kemudian setelah keluar tahap desain, muncul diberikan kepada analisa sistem. Sesuai tidak? Gitu. Kemudian jika memang oleh analisa sistem sesuai, diberikan kepada developer. Nah, di sini ada yang namanya programming dan database system. Nah, di sini bekerja mereka di development ini. Ini mulai suatu programmer di sini dan desain sistem. Kalau di desain ini adalah analisa sistem. Nah, kemudian dalam development ini menggunakan framework apa? Framework itu penting. Nah, kenapa? Karena di framework itu sangat terstruktur, object oriented. Kenapa? Mudah sekali dikembangkan oleh user selanjutnya kalau menggunakan framework. Kemudian testing. Kita tes ini software ada bugs-nya tidak, layak tidak digunakan, cocok tidak dengan user, karena tes ini langsung berinteraksi dengan user pengguna. Ya.
Kemudian setelah testing, sebelum digunakan, maka ada yang namanya deployment, ya, persiapan software itu untuk diimplementasi, preparing the software to run and operate in specification environment. Nah, digunakanlah, diinstal, ya, dibuatkan user guide-nya, kemudian coba diaplikasikan, digunakan. Jika terjadi hal-hal yang di tengah jalan ada masalah atau bugs, maka dilakukan maintenance. Jadi maintenance ini updating and support the software after has been delivered to market. Nah, market ini dalam artian user, sudah digunakan oleh user. Ada masalah apa? Betulkan. Ada masalah apalagi? Dicari kendalanya. Nah, seperti itu. Ini dalam SDLC, Software Development Life Cycle. Jadi suatu siklus rancang bangun sebuah software. SDLC, siklus hidup rancangan suatu software. Nah, kemudian selanjutnya adalah metode Agile. Nah, ini metode terbarukan dari SDLC. Nah, di sini hampir sama dengan SDLC, namun di sini ada fase-fase yang dikembangkan, diperbarukan, novelty. Ada fase yang novelty. Nah, contoh, di tahap awal, di sini ada mapping proses. Jadi di sini nih yang disebut dengan actual state. Jadi actual state itu aktual, tahap aktual seperti apa, disusun, dicari, dan dikembangkan. Langkah kedua, mengoptimalkan proses dengan mengkombinasikan teknologi. Dalam hal yang apa? Dalam hal software ini akan digunakan, kebutuhan teknologinya apa? Jadi lebih detail, ya? Lebih detail lagi. Ketiga, kemudian ini didesain, ya, desain direview oleh dan dengan klien. Jadi bagian ini adalah project awal dan sangat penting untuk mendapatkan feedback dari klien. Atau digabung di sini ada testing di sini, the application design together with the client. Nah, kemudian selanjutnya application construct and implementation. Nah, di sini udah rilis, jadi sudah diberikan ke user sambil berjalan, dan ini pun ditesting, dikembangkan kembali jika ada masukan-masukan dari user. Kemudian langkah terakhir, evaluasi dan monitoring. Nah, di sini ada maintenance, terus monitoring, ada insurance, gitu kan, software quality assurance di sini di tahap terakhir. Nah, jadi Agile itu lebih luas dan lebih kerucut dan dalam pengembangan suatu product lunak, ya, metodologi Agile ini. Nah, selanjutnya model proses suatu product lunak. Jadi model proses itu salah satunya adalah di dalamnya ada sebuah metode. Namun di sini saya tidak akan menjelaskan metode apa saja. Nanti di pertemuan selanjutnya saya akan jelaskan metode apa saja. Dalam model proses diawali dengan komunikasi yang menginisiasikan project dari sebuah requirement. Kemudian ditentukan planningnya di sini, estimasi, schedule, tracking. Jadi estimasi kira-kira ini project bisa berapa, timelinenya berapa bulan, berapa tahun dikembangkan. Itu estimasi. Dibuatlah timeline, waktu kerja, rancangan waktu kerja, dischedulekan, kemudian di tracking, diperiksa satu persatu pengerjaannya. Kemudian selanjutnya ada analisa desain. Di sini modeling maksudnya, ya, menganalisa, mendesain
kemudian dibangun construction menggunakan shortcode framework di sini. Kemudian selanjutnya ya deploy, dirilis, install, digunakan oleh user. Nah, itu saja dari saya bagaimana kita mengetahui definisi dan fungsi dari sebuah rekayasa parabola. Semoga video ini bermanfaat bagi Anda. Jika Anda ingin bertanya, silakan Anda isi di kolom komentar, dan semoga video ini memberikan pengetahuan bagi Anda siswa SMK dan bagi Anda mahasiswa S1, D3 dalam mempelajari rekayasa peraturan. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.